Ya, oke. Siap. Si Umi beli gula. Belinya di Madura. Kami dari kelompok 3 bahagia dapat membuat mainan parasut udara. Terima kasih. Oke, ya dulu ya. Ya dulu ya. 1, 2, 3. Kami kelompok 3, kelompok tanggap bencana, selalu siap sedia mengurus bencana, menyalurkan bantuan pada yang membutuhkan. Kelompok 3, kelompok teristimewa, kelompok tanggap bencana, Selalu siap siaga. terima kasih. Ya, kami dari kelompok 3 ya, hasil presentasi kami kemarin membuat parasut ya, mainan parasut. Nah, hasil presentasi kemarin membuat mainan parasut dari keresek ya. Sebelumnya itu mainan dari keresek. Ya, keresek itu bahasa orang ya. Ada lagi bahasa Sunda anti repot. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, bahasa Sundanya anti repot, anti ribet. Ya, itu sebenarnya dari zaman dahulu itu sebenarnya sudah ada. Bahkan ini barang keresek ini barang mahal. Jarang, mungkin 5 tahun yang lalu belum ada keresek. Ya, mungkin bawa barangnya pakai anyaman kalapa, daun kalapa. Ya, nah sekarang menjadi bahan yang sangat diperlukan. Sebenarnya mainan anak dari keresek gampang sekali. Dulu pernah mengalami mungkin 5 tahun ya, 50 tahun yang lalu ya, saya pernah mainan keresek, bikin gelang-gelangan dari keresek ya, bentuknya bulat. Pernah lihat? Pernah lihat tidak? Dihibarkan gini langsung bergerak. Boleh mau tahu lihat paham prakteknya? Boleh praktekkan satu ya? Mangga. Nih, mungkin awalnya seperti itu. Pertama ada parasut. Nah, mungkin awal seperti itu, cuman sama orang yang berakting tinggi, gimana caranya itu bisa dimanfaatkan untuk menjangkau lokasi-lokasi yang di dalam, yang di pedalaman yang jauh. Karena tidak bisa dijangkau kendaraan, ya, bisa dijangkau dengan kapal udara, terus pakai parasut. Ya, contohnya satu ya. Ya. Ini contoh kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ini kami akan mulai mempresentasikan. Presentasi dulu ya. Tadi baru pemanasan aja, sekarang presentasinya. Cara buat mainan anak sederhana bahagia. Nih, contohnya begini. Nah, Iya. satu aja. Silakan Ibu. Ini mainan zaman baheula ceritanya. Iya. Belum. Tolong dulu kan Jangan. jangan. Iya. Seperti itu ya. Mungkin sekarang sudah modern jadi dikasih kali-kali supaya apa? Bisa membawa beban atau barang menuju lokasi. Iya. Maka presentasinya akan dibacakan oleh Bidan. Ya, Bapak Ibu semua, izinkan kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan presentasi kami tentang cara membuat alat tanggap bencana. Di sini kenapa kita mengajarkan kepada peserta didik di sini untuk membuat alat tanggap bencana. Di sini peserta didik itu disimulasikan menjadi tim tanggap bencana, yang mana di sini peserta didik itu membuat parasut mainan. Kenapa harus parasut mainan? Karena kita tahu latar belakangnya apa. Jadi negara lain negaranya berbentuk kepulauan, banyak sekali daerah yang terpisah-pisah oleh lautan ya. Jadi di sini bagaimana caranya peserta didik diposisikan sebagai tim tanggap bencana untuk membuat parasut mainan, yang mana mungkin nanti idenya mungkin di masa dewasa nanti anak-anak bisa membuat suatu alat parasut yang dapat menyalurkan bantuan ke daerah yang terisolir. Bagaimana ini konsepnya? Konsepnya yaitu si parasut mainannya itu
diposisikan, dibuat itu bagaimana caranya agar dia itu dapat menghasilkan gaya hambat udara sehingga beban yang ada di dalamnya atau mungkin bantuan yang ada di dalamnya nanti itu akan sampai dengan tepat sasaran, tidak berjatuhan di jalan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini peralatan, alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama benang kasur, yang kedua kresek ukuran 28 cm, lalu yang ketiga gelas kertas, yang keempat penggaris, yang kelimanya gunting, lalu ada juga di sini diposisikan sebagai bebannya yaitu kelereng sebanyak 10 buah. Cara membuatnya ini kebetulan kami melihat ada beberapa tutorial ya di YouTube. Nah, di sini kami memilih salah satu tutorial yang menurut kami ideal ya, yaitu parasut yang berbentuk bunga, lalu parasut yang berbentuk lingkaran. Jadi di sini kami mencoba membuat 3 bentuk parasut. Ya, di sini ada parasut yang berbentuk lingkaran tapi dia bentuknya kecil. Lalu ada juga parasut yang besar lingkarannya dan ada parasut yang berbentuk bunga seperti ini. Ya, Bapak Ibu, yang pertama mungkin alatnya caranya kita melipat. Untuk membuat seperti itu ternyata kita tidak sembarangan membuat bunga gitu ya. Caranya kita itu pertamanya menggunting 2 belahan kresek. Kresek itu kan ada 2 belahan ya. Ada yang ada jinjingan untuk menjinjing, lalu ada bagian yang tertutup. Nah, itu kedua belahannya, kedua sisinya kita gunting terlebih dahulu agar menjadi 2 belahan yang bolong gitu ya. Yang terbuka. Lalu setelah itu si kreseknya setelah terbagi menjadi 2 bagian itu tidak boleh berbentuk persegi panjang ya. Untuk membentuk seperti ini itu jadi harus dibentuk menjadi persegi ya. Di sini mungkin karena kreseknya ukuran 28 cm kita ambil 25 cm gitu ya. Lalu setelah dibentuk menjadi persegi kita lipat menjadi segitiga bertemu gitu ya. Ya, dilipat menjadi segitiga, dilipat lagi sampai menjadi 4 bagian. Lalu nanti kita gambar polanya setengah lingkaran, kita gunting. Nah, nanti setelah dibuka akan menjadi bentuk seperti ini. Ya, untuk yang bentuk lingkaran mungkin bisa langsung dibentuk pola lingkarannya ya. Nah, setelah kita mencoba, tadi uji coba di luar sebentar. Sebenarnya nanti ada praktek juga kan ya untuk menguji parasutnya. Bagaimana dia bisa jatuhnya itu yang lebih bagus, yang bagaimana, lalu yang hambatannya besar dan dia bisa membawa beban dengan tepat sasaran, tidak berjatuhan gitu ya. Ini ternyata Bapak Ibu setelah grup kelompok kami mencoba, di sini kami bisa menyimpulkan ternyata besar kecilnya ukuran kertas itu berpengaruh terhadap laju turunnya parasut. Ya, jadi kalau misalnya si kreseknya lebih besar itu akan lebih. Jadi ada di sana ada gaya hambat ya Bapak Ibu. Jadi berlawanan dengan gaya gravitasi. Kalau gaya gravitasi kita pasti akan menarik benda jatuh ke bawah. Kalau gaya hambat yang ada di parasut itu justru dia menahan dan mengendalikan supaya gaya hambat itu bisa menstabilkan si parasut. Sehingga parasutnya terbangnya tidak beraturan arahnya, tapi dia bisa jatuh dengan baik dan stabil sampai dia membawa bahan yang akan disalurkannya dengan aman gitu ya. Gitu Bapak Ibu. Di sana jadi yang bekerja adalah, jadi kalau bentuk bunga, kenapa kemarin ada ide dari Ibu narasumber, katanya boleh parasutnya mau bentuk persegi boleh atau berbentuk persegi panjang boleh. Tapi kenapa di sini kami memilih bentuknya lingkaran sama bunga? Karena di sini kalau model bunga dan lingkaran itu memberikan stabilitas inheren yang baik saat parasut akan turun. Jadi gaya hambat yang dihasilkan oleh permukaan yang luas dan simetris itu bisa membantu memperlambat lebih laju jatuhnya secara merata dan terkendali gitu ya, sehingga pendaratannya menjadi lebih stabil dan lebih aman. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian, ada tambahan dari teman-teman. Sudah dicoba, nanti kita coba lagi mungkin di depan ya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menanggapi atau mau bertanya, dipersilakan.
Iya, iya. Penilaian di LKPD-nya apa yang dinilai? Penilaian di LKPD-nya yang pertama individu ya. Kalau membuat parasut biasanya kan kita juga berkelompok ya. Penilaiannya harusnya berkelompok karena kan di sini ada ini ya Bu ya, dia membuat, kecuali mungkin kalau ditugaskan di rumah, kalau langsung dipraktekkan di kelas mungkin agak membutuhkan waktu yang lama ya. Kalau di sini mungkin kita kendalanya itu saat kita mengukur tali. Nah di sini kan saat membuat parasut ini diperlukan keseimbangan ya. Jadi saat membuat keseimbangan ini kita susah sekali untuk menstabilkan si tali ini supaya tetap ukurannya sama gitu. Jadi misalnya di sini sebenarnya ada 16 kelopak ya, tapi kita hanya buat 8 saja. Terus di sini kita sudah ukur dan ukurannya sama ini untuk benangnya, tapi saat dikalikan sini, saat diluruskan tetap seperti tidak sama gitu ukurannya. Padahal itu mempengaruhi stabilitas parasutnya untuk pas dia jatuh ke bawah itu karena yang tadi gaya hambatnya. Jadi kalau nanti untuk penilaiannya peserta didik mungkin kekompakan kalau kelompok ya. Terus dia pengukuran benangnya sudah sesuai apa belum, sama atau belum ukurannya. Terus membuat ininya juga, membuat parasutnya ya ukurannya. Mungkin kalau kita bisa mencontohkan berarti yang lebih besar itu akan lebih besar mungkin nilainya ya. Karena kan gaya hambatnya juga semakin besar. Kan luas itu berpengaruh ya terhadap gaya hambat. Gaya hambat salah satunya dipengaruhi oleh luas permukaan benda. Seperti itu Ibu. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin? Udah cukup?